A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera seluruh masyarakat rakyat Nusantara NKRI. Demi NKRI harga mati, kenalkan namanya saya Abah Alif Lam Mim. Sebagai akunnya, kenapa abahnya itu kenang-kenangan dari Lampung Selatan diperintahkan ke Jawa Timur memberhentikan gunung lagi meletus. Jadi alhamdulillah sampai minta surat jalan dari desa, ternyata sampai di Jawa Timur, di Kediri sudah 1000 dukun tidak yang mampu. Alhamdulillah ya abah inilah 8 jam waktunya abah ritual dari siaga awas menjadi siaga. Demikian. Tuh yang di belakang abah, tasbih pegangan. Karena terus terangnya aja, abah ini hanya mengandalkan tasbih ini. Tidak ada lagi, bila mana ada masalah, abah menghindari Nur Allahumma. Nur Allahumma itu kalau bahasa Sundaannya itu yang maha suci Allah. Huma itu menyendirikan, menyempikan, menjauhkan dari ini. Dari keramaian, dari kesibukan, dari segala macam. Hubud dunyanya. Nah disitulah. Jadi abah alhamdulillah dengan perjalanan abah mencoba 2004 ya menyelesaikan Aceh hanya dalam jangka waktu 3 hari. Sebenarnya tidak ada tujuan, karena diminta oleh anggota dari Polres Lampung Selatan yang mau satgas ke Aceh. Waktu itu pertemuan pun tidak disangka-sangka, ketemu di Propam Polres Lampung Selatan, izin komandan saya harus diperintahkan oleh Kapolres satgas ke Aceh. Pada saat itu dikasihlah lamalan laqad ja'akum, seketika abah ini nyerang Pak Komandan Saiful Ibrahim. Nah pada saat itulah akhirnya dijala-jala lagi, bahasanya itu tidak percaya diri. Nah alhamdulillah setelah diizazah namanya satgas anggota tersebut, akhirnya kalau sampai di Aceh Gedik Bumi abah kirim pasukan khusus Godam Jaya. Nah itu yang disebutkan Godam Jaya NKRI, itu pasukan abah. Nah ini adalah sebagai simbolnya pasukan khususnya. Memang kalau pakai baret merah mungkin kena pasal, karena abah masyarakat biasa. Ya alhamdulillah dengan songkok merah ini adalah satu perintah antara mimpi dan tidak. Nah ini. Nah yang putihnya ini adalah simbol, karena abah waktu tahun 2000, yaitu waktu asar, anak 3 waktu itu ditinggalkan mantan istri pulang ke mertua. Pada saat itu izin dipanggil anak itu. Akhirnya saat itu tuh bagaimanakah yang disebutkan mati yang husnul khotimah. Nah di situ ternyata hanya 3 jam itulah. Maka abah ngambil apa di belakang angka 3 jam itu, ternyata abah sendiri kembali. Nah jubah putihnya ini dijemput. Ya, dijemput oleh jubah putih, warna putih, kiri kanan abah. Akhirnya dibawa ke aras, disimpan di sini, tahu semua. Akhirnya 3 jam dikembalikan. Ternyata disitulah kerahasiaannya di Alif Lam Mim semua. Jadi terus terangnya aja, abah sebagai umat Islam ini mempertanyakan tentang Islam. Islam itu apa? Dan tujuan Islam itu kemana? Nah ini. Jadi Islam itu apa? Dan tujuan Islam itu kemana? Nah, karena di sini ada Allah tidak butuh sholat, Allah tidak butuh zakat, Allah tidak butuh puasa, Allah tidak butuh berangkat haji. Nah di situ setelah dipelajari dan dikaji, ternyata di sini abah mempertanyakan kenapa di sini model pembela Islam yang dikatakan Islam harus dibela. Abah mengkaji nama ormas tersebut yang dicetuskan oleh orang Yaman
untuk membuat kekacauan di NKRI. Terus terangnya aja, Abah sendiri warga Indonesia tidak terima. Karena Abah terus terangnya yang mengunci 2 teroris Malaysia itu setelah membongkar perampok Bang Haga di Lampung. Setelah Abah pakai topi perwira polisi dari Poltabes, akhirnya dikasih. Ini Abah bawa untuk ke kebon katanya. Karena ini sebagai penghargaan dari institusi kepolisian, akhirnya Abah hormati, disimpan saja. Tapi pada saat itu Kumat datang pakai topi, seolah-olah nyetrum gitu, melacak. Nah, akhirnya masuk ke bandar dalam. Ternyata kepala desa Arkadi itu di sana ada dari Poltabes 5 anggota bawa pistol malam di rumah penduduk di situ. Akhirnya ditanyakan dengan kepala desa. Nah, pada saat itu terjadi, setelah saya dapat, akhirnya lapor Kapolsek, turun, akhirnya dalam 3 hari selesai dapat. Nah, di sini dikatakan akhirnya terjadi. Nah, ini usulan perjalanan Abah. Ternyata Jakarta Marriott dibom. Setelah dibom 2 teroris Malaysia, Abah seketika laporan dari Kapolsek. Ada nggak fotonya? Ya alhamdulillah berkat fotonya. Abah kunci di hadapan Kapolsek itu, kita kunci komandan. Tapi foto ini bawa sama saya, dibawain ke ketek di sini. Masukin ke ketek di hadapan Kapolsek. Mohon maaf Kak Komandan, saya ini ya datang tadi undang pergi tanpa pamit. Jadi saya kunci aja ya, digini-gini. Kita kunci aja, jangan kabur dari NKRI. Kita bantai, tumbalkan Nusantara ini. Nah ini, demi NKRI harga mati Abah. Alhamdulillah, setelah itu kirim surat karena ada sayembara 1 miliarnya itu di mana? Ternyata non. Abah kirim surat ke Presiden SBY. Nah, Ciduk Azhari di Jawa Timur Selatan. Ternyata di balak itu tuh siapa sebenarnya di NKRI? Tidak akan mungkin warga Malaysia berani masuk kalau tidak ada orang dalamnya. Tidak lama dari situ muncullah Basir. Abah SMS dengan Pak Presiden SBY, Ciduk Basir. Nah, setelah itulah bermunculan ngembet-ngembet Abah Ladar itu. Nah, ini. Jadi tolonglah ya. Jadi bangsa Yaman, bangsa Arab itu yang berada di Indonesia bukan Rizik saja. Bukan mantan-mantan anggota FPI. Ya. Di Lampung sudah dibuktikan Syekh Ali Jabir itu sebagai tumbalnya itu. Titip. Kalau memang berhadapan ya berhadapan, jangan main perintah. Gitu. Kita bertarung lah. Gitu. Disaksikan dengan Kapolres, Kejaksaan. Itu ya. Minta Abah ciptakan di Indonesia ini damai itu indah. Jangan menjadi provokator yang kiai ustadz ya. Dan bila mana kata wahyu yang kedua Rasulullah itu ikro, ucapan ikro, dengarkan ikro, lihatkan ikro, pikirkan ikro, lakukan, nah itulah. Nah, kembali lagi kepada Islam. Islam itu adalah aslam. Sedangkan misi Islam itu 2 dalil, dalil akli dan dalil nakli. Akli akal untuk berpikir, nakli untuk pengakuan kejujuran dan kebohongan. Islam melarang, karena Islam itulah alam semesta ini disebabkan faktor Islam. Ini dijelaskan oleh Abah. Nur, alif, lam, lam, ah. Ternyata nur ini adanya di alif lam mim. Ya. Memang ada pendapat orang yang awam mengatakan nur itu cahaya. Benar, cahaya, nur. Nur itu adalah pembahasannya, penjabarannya adalah cahaya. Tanpa ada cahaya tidak akan ada nur. Kata la ilaha illallah. Tapi dari makna cahaya dan nur tersebut adalahnya kedudukannya di alif lam mim. Abah tanyakan di pesantren di Jawa itu, keliling. Apa sih makna dari alif lam mim dalam Al-Quran? Hanya Allah yang tahu, termasuk ustadz-ustadz. Maaf ustadz kalau gitu. Sebenarnya makna dari Al-Quran itu apa? Itu adalah petunjuk. Petunjuk adalah kembali kepada Al-Quran, dikajilah karena kembali kepada Islam. Islam itu dalil akli dan dalil nakli. Pengkajian, maka umat Islam harus cerdas.
Gudangnya nafsu ada di batin. Berpikir si akal itu bagaimana rasanya meresponkan. Bagaimana jaga mulutmu adalah harimaumu. Telongsong perahu bisa balik, terkelebuh itu bisa balik. Tapi terkelebuh ucapan itu udah milik orang banyak. Minta maaf tidak mudah memaafkan. Minta maaf bukan semudah membalikan telapak tangan. Banyak orang-orang intelektual sekarang ini, ya akhirnya ujungnya gibah kan gitu. Tapi tidak punya akal. Ngakunya Islam, pakai songkok segala macam simbol-simbol itu merusak Islam. Abah bukan Islam tapi umat Islam. Sedangkan di sini sebagai umat terpecah menjadi tiga. Penganut pengikut baru yang menetapkan adalah sebagai umat yang tidak akan lepas dari 5 waktu. Nah itulah yang dikatakan umat. Maka hal ini menyampaikan, maka kata la ilaha illallah Islam itu ada 2 dalil, maka diperintahkan umat Islam itu harus cerdas. Bila mana umat Islam bodoh, berarti itu pendidikannya di mana? Nggak punya akal. Otaknya, ya, otaknya itu tidak kejangkau, ampernya, tolak ukurnya. Nah itu. Dan di sini dikatakan dicerdas itu dituntut karena alam semesta ini yang terjadi waktu zaman alam nur, yaitu alif lam mim, yaitu as-sholah, terjadi diciptakan alif. Huruf alif ini menjadikan api. Dijadikan api, ya, diambil lagi dijadikan 7 api, 7 nafsu. Asalnya 1 alif itu dari jadikan ini. Maka alam semesta langit ini adalah penyanggahnya adalah huruf alif inilah. H2O. Kalau orang IPA. Teknologi buka lagi semakin modern lagi. Maka banyak orang-orang mengatakan model HP ini orang Yahudi. Ya. Listrik online. Sebenarnya dasar titik awalnya itu adalah ilmu Islam. Jujur, mari kita buktikan kenapa orang Apollo astronot berangkat pindah jadi Islam. Jadi umat Islam. Ya, pastor berubah menjadi umat Islam. Kenapa? Tanda tanya besar. Mari kita kaji. Tolong jangan menghujat. Kenapa orang-orang semakin cerdas, semakin maju, kembali lagi kepada Islam? Ada apa di Islam? Ternyata kembali lagi alam semesta ini nur alif lam lam inilah yang terjadi disebabkan karena ini terjadi karena adanya Islam. Bila mana tidak ada Islam, tidak akan mungkin itu agama Hindu, Kristen, Buddha, Konghucu, dan selainnya umat yang di muka bumi ini. Ini pada ulama kalau memang berani protes kepada Allah. Ya, protes kepada Nur Allah. Ya Nur Allah, kenapa diturunkan Nabi Adam? Tidak Nabi Muhammad. Nah, Abah sangkal di sini. Kenapa pada saat iblis terlebih dahulu di situ jatuh ke muka bumi, disanggah oleh batu hajar aswad itu bekas pantatnya iblis itu, yaitu malaikat Ajajil yang selain batu hajar aswad itu hancur semua jadi pasir. Ternyata hajar aswad ini wa ida arodalahu kun fayakun, nur itu ciptakan di situ hanya untuk menemukan titiknya di situ. Jadi Islam itu bukan ininya di Arab. Cuma di situ di Arab Saudi sebagai produk-produk Yahudi yang ternyata di sana nyawa manusia lebih berharga daripada ayam potong. Lihat kita studi banding antara manusia Arab Saudi Timur Tengah dengan manusia orang Eropa. Hak asasi itu dikedepankan. Bahkan oleh Amerika dibuatkan persenjataan untuk pembantaian. Di Eropa untuk memperjuangkan hak asasinya karena ini memperjuangkan haknya. Tetapi di Amerika dibuat senjata kirim untuk pembunuhan. Kenapa terjadi adanya di Irak, Iran, sekarang Israel. Nah itu, Abah tanyakan di situ Nabi Adam mempertanyakan di depan batu hajar aswad dengan Siti Hawa.
Ya Nabi Adam dan Siti Hawa, kata malaikat Jibril kepada kedua utusan Allah, ucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin wa rasuli sallallahu alaihi wasallam. Begitu menyebutkan mendengar Muhammad, ya, sayyidina Nabi Muhammadin wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Terkejut Nabi Adam, ya malaikat Jibril, adakah rasul selain aku? Tolong dikaji ulama itu ya. Ini tegas ini. Disitulah kita sebagai umat Islam itu harus dalil akalnya cerdas. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa berapa 24 nabi, berapa ratus tahun. Kenapa Nabi Adam mempertanyakan itu? Ini dijelaskan untuk umat-umat manusia di muka bumi ini. Menyampaikan disitulah maka terjadi nur alif lam lam ah. Maka Islam kursiyus asolah nur alif lam lam ah yang dibungkus nur Allah. Maka itulah Abah menyampaikan bahwa disinilah kata la ilaha illallah itu. Tak usah jauh-jauh perjuangkan kitab apa, dalil apa, semuanya menyesatkan itu. Ya, termasuk tuntunan sholat itu menyesatkan, tidak sampai pada alamat. Abah kaji tuntunan sholat, banyak tawasul mempertuhankan daripada syekh-syekh. Ya, syekh ini, syekh ini, syekh ini, si anu, si anu. Bukan Abah menyecilkan kepada perjuangan wasil silatihim, bukan. Wasil silatihim wa usulihim wa furuihim. Kalau minta kepada langsung bili donor Allahu. Nah, itu kan langsung. Jadi minta kepada ininya, karena makhluk itu tidak ada daya dan upayanya. Mari kita berubah. Mari kita selamatkan alam semesta ini. Ternyata sekarang di negara Israel dan Palestina telah terjadi kiamat. Amerika menciptakan kiamat itu ternyata kena imbasnya, kena efeknya. Mari kita seluruh dunia, karena PBB itu dikendalikan oleh Amerika, Amerika juga dikendalikan oleh PBB, kita gempur Amerika. Uni Soviet, ya Korea, kita keroyok. Sampai di mana kehebatan Amerika ini? Terus terangnya aja, Abah tahun waktu Presiden Obama itu mengirim dari Merak Blantung, Pentagon Gedung Putih di New York Amerika Serikat digempakan, terjadi digempakan. Pada saat presidennya di Amerika yaitu Obama, pada saat itu presiden di Indonesia Pak SBY. Itu Abah jajal, ternyata terjadi krismon dunia. Yang kedua kalinya izin dengan Habib Abdurrahman di Cilincing, telepon lewat telepon kabel. Halo Habib, gimana kita Gedung Putih? Abah menjajal orang Yaman, ya gelarnya Habib. Ingin membuktikan, ini loh, gitu. Umat Islam Nusantara ingin menunjukkan kehebatannya kepada umat Islam yang berasal dari Arab Saudi. Di manakah letak kun fayakunannya itu? Itu aja. Di mana kedudukan kun fayakunu haikul yakini inna hak antak matihi itu? Apa sampaikan? Ternyata apa jawabannya? Pinggirannya saja. Jikalau pada saat itu mendengar pinggirannya saja langsung berangkat sana. Abah sendiri jawab, langsung ucap, langsung berangkat, terjadilah angin sendi di Amerika. Nah, karena Abah ini pada dasarnya bukan orang sakti, cuman ingin mencoba menjajal-jajal. Demikian saudara-saudara, bahwa kita sebagai umat Islam